guys, balik lagi di channel Breliksi ya kan. Jadi nggak cincang-cincong, langsung aja cerita ya. Jadi cerita kali ini yaitu tentang Gunung Gede. Seringkali bermula dari hal-hal yang sepele ya kan, seperti melanggar pantangan dan melewati jalur yang salah, yaitu kakak beradik di jalur Cibodas. Misteri jalur menuju kandang badak, yaitu ada kakak beradik ya kan, Bayu dan Rio namanya. Jadi dia memutuskan melakukan pendakian TikTok, naik turun dalam satu hari ke puncak Gunung Gede. Jadi kakak adik ini sudah berpengalaman guys. Si Bayu dan si Rio ya kan, udah berpengalaman. Jadi dia sudah merasa hafal jalur mereka. Jadi udah hafal jalur lah menuju di Gunung Gede. Mereka memulai pendakian agak siang, sekitar pukul 11.00 WIB. Dan sangat mengerikan ya kan. Baru-baru datang nih loh, baru-baru datang. Dia langsung disambut pertemuan dengan pendaki misterius saat berada di area Telaga Biru. Suasana yang biasanya ramai menjadi sunyi. Mereka bertemu dengan seorang sesosok kakek-kakek ya kan, membawa kayu bakar. Tapi bre, anehnya kakek-kakek itu, dia berjalan sangat cepat, gak seperti manusia biasa. Kakek itu tidak menggunakan alas kaki ya kan. Heran banget ya kan, kan panas banget ya kan pas itu ya kan. Dia tidak menggunakan alas kaki bre. Dan beban di punggungnya, kayu yang ada di punggungnya itu kan, terlihat sangat berat banget ya kan. Dia juga saat itu udah tua banget, udah sangat lansia lah. Namun ia tidak terlihat keluar keringat sama sekali. Jadi sedikit pun itu tidak keluar keringat guys di tubuhnya. Bayu pas posisi itu dia sempat menyapanya ya kan, "Mari kek." Namun sang kakek hanya menoleh sedikit dengan tatapan yang kosong. Dan menuju ke arah jalan setapak yang terlihat lebih rimbun tanpa curiga. Bayu dan Rio mereka mengikuti arah tersebut karena mengira itu jalan pintas. Pasar yang tidak terlihat. Menjelang maghrib, kabut mulai tebal ya kan turun. Bayu dan Rio merasakan ada yang aneh. Ia terus mendengar suara riuh rendah, seperti keramaian pasar. Gak logis banget ya kan. Di gunung ada suatu suara seperti kayak di suasana di pasar gitu, kan aneh. Padahal mereka berada jauh dari pos pendakian. Jadi si Bayu ini ya kan nanya adiknya, "Dek, dengan suara orang jualan gak?" Dan Rio juga merasakannya.
Dan serentak muka Rio terlihat sangat pucat. Dan Rio juga merasa mendengarkannya ya kan. Denting piring dan tawa hanya menyuruh menunduk dan terus berjalan. Dan pas itu mereka sadar, mereka tidak lagi resmi ya kan, tidak lagi berada di jalur pendakian yang resmi, melainkan terjebak di area yang sering disebut warga lokal ya kan, sebagai pasar setan. Di lereng gede, dan terlihat suatu bayangan di balik pohon. Jadi ada bayangan ya kan di balik pohon. Saat mereka memutuskan untuk beristirahat sebentar di bawah pohon yang sangat besar, Bayu melihat melalui sudut matanya ya kan, ada sosok yang menyerupai adiknya si Rio. Rio berdiri sekitar 5 meter di depan mereka. Padahal Rio yang asli sedang duduk di tempat sama kan, di sampingnya sambil memegang senter. Sosok itu melambai-lambai kan, seperti mengajak mereka masuk lebih dalam. Jadi melambai-lambai gini ya, mengajak mereka masuk lebih dalam ke arah hutan yang sangat gelap. Bayu langsung menarik kerah baju Rio dan membentaknya untuk segera berdiri. Mereka lari kembali ke arah asal tanpa berani menoleh. Akhir pendakian mereka akhirnya menemukan jalur utama setelah mendengar suara rompongan ya kan, suara rompongan pendaki lain dari kejauhan. Begitu sampai dari pos kandang badak, seorang petugas volunteer hanya berpesan singkat. Jadi berpesan sangat singkat ya kan. Lain kali kalau ada yang menunjuk jalan selain jalur berbatu, jangan diikuti. Itu bukan jalan untuk manusia, katanya si influencer. Bayu dan Rio kaget, mukanya langsung berubah dan gemeteran. Dan sejak kejadian itu, Bayu dan Rio tidak pernah lagi berani mendaki jika hari sudah terlalu siang ya kan. Pengalaman tersebut menjadi pengingat bahwa di Gunung Gede kita bukan satu-satunya pengunjung yang ada di sana. Jadi si Rio Bayu itu ya, si Bayu dan Rio ya kakak adik ya kan. Jadi dia udah kapok ya kan, karena kejadian mistis yang ada di Gunung Gede. Dan pas saat itu ya kan, terakhir menuju paling atas ya kan, pos paling atas ya kan, mereka ya kan berdua, Bayu dan Rio ini ya kan, dia itu perlahan-lahan naik ya kan. Jadi dia udah kehabisan tenaga.
Tiba-tiba mereka itu berdua kan pingsan bre. Udah mau yang ke atas, paling atas, mendakian paling atas, tapi dia tenaganya udah habis dan terkuras juga melihat hal-hal yang mistis tadi ya kan. Dan udah 1 jaman ya kan, mereka akhirnya bangun dan sadar ya kan. Tiba-tiba itu udah berkumandang azan sholat isya kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Dan udah beberapa menit azan mulai hilang lah, udah mulai kagak azan ya kan. Tiba-tiba ada suara yang merintih. Jadi suaranya itu kayak orang berdengung. Kayak gitu bre. Dan si Bayu dan Rio panik ya kan. Dicari-cari kanan kiri, ke belakang, ke depan, gak ada orang satupun. Mereka juga heran nih kan, suara itu berasal dari mana. Ih serem banget bre. Dan Bayu dan Rio melangkah lagi. Baru 5 langkah, aneh banget. Jadi di suatu kayak pohon yang gede kan, pohon gede kan, ada bayangan lagi. Jadi sosoknya hitam, tinggi besar ya kan. Semua gemeteran. Bayu, Rio melihat. Jadi mereka juga melihat semuanya ya kan. Di pohon gede itu ada sosok tinggi hitam besar. Dan saat itu si Bayu udah mengajakin si Rio, udah ayo pulang aja deh, ayo pulang aja. Jadi mereka udah kapok ya kan. Jadi udah kapok naik di Gunung Gede. Padahal itu udah mau paling atas, jadi puncaknya lah. Tapi semakin dia melangkah, terjadi gangguan mistis ya kan. Dari gangguan tersebut, dan penghuninya kayak penghuninya itu nggak senang kehadiran Bayu dan Rio. Dan saat itu tiba-tiba muncul lagi kakek lansia yang membawa kayu bakar. Tiba-tiba muncul dan dia menasehati Bayu dan Rio. Jadi pas tadi dia merasa kayak cuek ya kan. Kali ini kakek itu dia langsung bicara dan menasehati Bayu dan Rio supaya untuk segera pulang. Jangan melanjutkan perjalanannya menuju yang paling atas, puncaknya ya kan, di gunung. Dan kakek tersebut menasehati si Rio. Karena ternyata si Rio itu sering berkata kotor. Saat perjalanan mau ke Gunung Gede, dan udah masuk ke Gunung Gede itu, masih aja si Rio itu berkata kotor. Dan si kakek itu bilang, adik kamu Bayu melanggar pantangan yang ada di sini. Jadi tidak boleh berkata kotor.
Dan kakek tersebut bilang kepada kakak adik itu, si Bayu dan si Rio, untuk segera pulang cepat, jangan melanjuti perjalanan secepatnya. Bayu dan Rio langsung kaget ya kan, dia langsung pulang dan tidak melanjutkan perjalanan. Padahal tinggal beberapa langkah untuk menuju yang paling atas. Udah finish, tapi dia mendengar dari kakak itu kan, dia sangat takut dan mematuhi ya kan nasihat sang kakek. Dan saat itu Bayu dan Rio udah sampai di rumah dan mereka sangat kapok ya kan, naik gunung lagi, terutama naik gunung gede, karena pantangannya yang begitu sepele sih, tapi bikin mereka trauma. Dan menurut gue kan, pesan untuk pendaki, patuhi waktu, jangan memulai pendakian terlalu sore ya kan, juga nggak baik guys, sore banget ya kan. Itu si Rio dan Bayu mau menjelang mau maghrib ya, mepet-mepet cok, sangat berbahaya. Dan tetap di jalur ya kan, jangan tergoda mengambil jalan pintas yang tidak resmi. Dan tetap ini yang paling terakhir, yang sepele tapi berujung menjadi petaka, yaitu jaga lisan, tetap sopan dan jangan sombong meski sudah merasa ahli. Jadi jangan berkata kotor juga, seperti Rio tadi ya kan, berkata kotor itu jangan diulangi bre. Terlihat itu sepele tapi itu pantangan yang ada di Gunung Gede. Kayak Gunung Gede juga sih, gunung semuanya guys, yaitu jaga lisan kalian. Oke, mungkin ceritanya segitu aja ya kan, ceritanya seseram itu ya kan. Terus ada kejadian yang janggal tadi kan, bikin merinding. Oke guys, jadi ceritanya segitu aja ya kan. Jika kalian suka, jangan lupa di like, di komen, dan di share. Dan yang paling penting di subscribe guys, biar channel ini selalu berkembang. Oke, gue Breliksi pamit dulu ya kan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Gue bikin lagi seseru mungkin. Oke guys, thank you yang sudah menonton video gue. Bye.